Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM 21801017. Saya akan memaparkan materi tentang perbedaan individual. Apa itu perbedaan individual? Perbedaan individu adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu baik fisik maupun non-fisik yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan individu merupakan hal penting yang harus disadari oleh guru karena perbedaan tersebut dapat digunakan guru untuk menemukan metode pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran di kelas. Guru harus cermat dalam mencari dan menemukan perbedaan pada siswa, terutama perbedaan yang menonjol. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam proses belajar mengajar dan dalam memberikan pelayanan kepada siswa agar dapat menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau ciri yang melekat atau hereditas dan bersifat diperoleh dari pengaruh lingkungan. Sifat bawaan adalah sifat-sifat turun-temurun yang dimiliki sejak lahir, baik yang berkaitan dengan faktor biologis maupun faktor psikologi sosial. Alam merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu ditinjau dari aspek fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangannya. Bayi yang baru lahir merupakan hasil dari dua garis keluarga, yaitu garis ayah dan garis ibu. Sejak pembuahan atau konsepsi kehidupan baru terus-menerus dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang merangsang. Yang dimaksud dengan perbedaan individu menurut Legrand pada tahun 1980 menyangkut variasi yang terjadi baik variasi fisik maupun psikis. Area perbedaannya adalah yang pertama perbedaan kognitif. Perbedaan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi. Setiap orang memiliki persepsi tentang hal pengamatan atau penyerapan terhadap suatu objek ini. Berarti bahwa dia mengendalikan segala sesuatu yang diketahui, dalam arti bahwa persepsi terbentuk dalam dirinya dan pengetahuan itu diatur secara sistematis untuk menjadi miliknya. Yang kedua, perbedaan kemampuan berbahasa. Perbedaan kemampuan berbahasa adalah salah satu keterampilan individu yang paling penting dalam kehidupan. Kemampuan setiap individu dalam berbicara berbeda-beda. Kemampuan berbahasa adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan pikirannya dalam bentuk kata dan kalimat yang syarat makna, logis dan sistematis. Kemampuan berbicara sangat dipengaruhi oleh faktor kecerdasan dan faktor lingkungan serta faktor fisik atau alat bicara. Yang ketiga, perbedaan keterampilan motorik. Keterampilan motorik atau psychomotor skill adalah kemampuan mengorganisasikan gerak-gerik kondisi motorik yang dilakukan oleh susunan saraf pusat untuk melakukan aktivitas. Yang keempat, perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang dan pengalaman mereka yang berbeda-beda dapat memfasilitasi atau menghambat kinerja mereka, terlepas dari potensi individu untuk menguasai materi. Yang kelima, perbedaan bakat. Perbedaan bakat adalah kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan akan berkembang dengan baik bila mendapat rangsangan dan pengasuhan secara tepat. Sebaliknya, bakat tidak berkembang secara merata, sedangkan lingkungan tidak memberikan kemampuan untuk berkembang, dalam arti tidak ada rangsangan dan pengasuhan yang menyentuhnya. Yang keenam, perbedaan kesiapan belajar. Perbedaan kesiapan belajar adalah perbedaan latar belakang yang meliputi perbedaan sosial, ekonomi, dan sosial budaya, sangat penting bagi perkembangan anak. Perbedaan kemampuan. Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang. Tidak semuanya siswa memiliki kemampuan yang sama dalam menerima materi yang diajarkan oleh seorang guru. Guru hendaknya memberikan perhatian khusus terhadap siswa-siswa yang memiliki tingkat kemampuan rendah, dengan berusaha menemukan
dan mengatasi kesulitan belajar siswa dengan mendiagnosis kesulitan belajar siswa tersebut. Perbedaan minat. Minat adalah seberapa besar seorang individu merasa suka atau tidak kepada suatu rangsangan. Minat adalah dorongan yang kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi keinginannya. Minat merupakan faktor yang dapat mengarahkan bakat dan keberadaan yang merupakan faktor utama dalam pengembangan bakat. Bakat merupakan kondisi atau kualitas yang dimiliki seseorang yang memungkinkan seseorang tersebut akan berkembang pada masa mendatang. Perbedaan singkat menurut Prasetyo dalam bukunya Psikologi Pendidikan mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mengaruhi sikap sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor endogen, yang kedua faktor identifikasi, yang ketiga faktor imitasi, yang keempat faktor eksogen, yang kelima faktor lingkungan sekolah, yang keenam faktor lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.